Sukian berjalan di tingkat paling bawah menara pemurnian kilangit berkobar sekitar 10 menit lebih. Sukian membuka kunci besar di pintu logam saat dia menoleh ke Shoyan berkata sambil tersenyum. Tempat ini saja sudah sangat panas. Aku benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya dunia magma. Apakah Anda masih yakin ingin berlatih di sini? Ucap Sukian. Energi panas semacam ini adalah yang paling aku butuhkan. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhku, aku tidak perlu takut dengan nyala api biasa. Penatua pertama, Anda dapat yakin, ucap Shoyan. Kamu benar-benar monster kecil, ucap Sukian. Karena kamu yakin bisa berlatih di sini, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan membantumu memberitahu dokter peri kecil dan Zian tentang masalah pelatihanmu di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir. Saya juga akan mengirim beberapa sesepuh yang berlatih metode Ki Afinitas Api di sini. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi orang yang pertama yang menyadarinya, ucap Sukian. Kalau begitu, terima kasih banyak penatua pertama, ucap Shoyan. Mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Sekarang Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga di samping sejenak. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda, ucap Sukian. Shoyan sekali lagi mengangguk, tatapannya beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat ujungnya. Dia tidak menundanya lagi dan segera melompat. Shoyan akhirnya mulai berlatih penguasa aliran 6 tubuh dan membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari. Dunia magma yang sunyi senyap tidak memiliki konsep waktu. Namun Shoyan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah naik di tingkat bintang 5 Do Huang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan teknik penguasa api aliran tubuh 6 sendi. Shoyan baru saja akan kembali untuk beristirahat. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tajam ke laut magma yang tidak berdasar. Wilayah dalam magma seolah-olah telah mengeluarkan suara pemanggilan. Di bawah ini ada apa? Mengapa bisa menyebabkan daya tarik Fallen Heartflame beraksi sebanyak itu? Tanya bingung Shoyan. Dia menjadi penuh rasa ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun hari ini dia agak tertarik. Mungkin akan ada beberapa hal yang tak terduga di bawah ini. Kali ini aku akan mengambil resiko sekali lagi, ucap Shoyan. Dia menghirup udara saat nyala api hijau giok perlahan melonjak keluar. Akhirnya itu melilit seluruh tubuhnya. Tubuh Shoyan dilubangi api hijau giok memasuki ke dalam laut magma seperti ikan. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya adalah tempat di mana Fallen Heartflame dilahirkan. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja sepertinya penatua pertama Sukian tidak memiliki banyak pemahaman tentang medan magma. Dia turun lebih dalam dan lebih dalam. Tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan dari Glazed Lotus Heartflame, pasti tidak mungkin bagi Shoyan untuk bertahan sampai titik ini. Daya tarik Fallen Heartflame menunjukkan keberhentian tepat pada pusaran transparan. Hal yang mengejutkan Shoyan bahwa sebenarnya Fallen Heartflame mengarah ke sebuah kerangka manusia. Mengapa ada kerangka manusia di sini? Apakah sebenarnya di sini memiliki kehidupan? Tanya Shoyan. Saat pikiran Shoyan diambang kebingungan, tiba-tiba dari arah lain muncul makhluk aneh. Makhluk besar ini merupakan ras kadal yang hidup di dalam dunia magma. Sementara mata Shoyan menatap tajam pada manusia kadal ini, dia pun juga menatap tajam ke arahnya. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Suara yang menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu dia mengayunkan ekornya dan cakar binatang tajam membelah magma menembak lurus ke arah Shoyan. Kamu mencari kematian, ucap Shoyan. Pertarungan berlanjut selama 10 menit dan akhirnya Shoyan berhasil membunuhnya. Pada saat Shoyan mulai kembali mengamati kerangka tulang manusia,
Mata Soyan menyusut saat menoleh bahwa sekelompok raskadal datang berkerumunan. Selain itu, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Namun mereka bukan ancaman besar bagi Soyan. Setiap kali angin telapak tangannya ditembakkan, ada hampir 20 orang kadal yang mati di tangan Soyan setelah bertukar pukulan hanya beberapa menit. Sementara Soyan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak ada habisnya. Mereka tampaknya tidak takut mati, tidak peduli betapa kejamnya metode Soyan. Mereka masih terus maju tanpa memperdulikan hidup mereka. Hal ini menyebabkan kecepatan melarikan diri Soyan melambat. Sepertinya orang kadal yang besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya dialah pemimpinnya. Aku harus membunuhnya dulu, ucap Soyan. Ledakan Octana, teriak Soyan. Setelah membunuhnya dengan satu gerakan, dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Sesaat kemudian tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia membalikan tubuhnya dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. Fallen Heartflame melilit seluruh tubuhnya dan berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan, ucap Soyan. Tubuh Soyan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Soyan bisa merasakan perasaan memanggil di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini dan bayi Fallen Heartflame. Mata Soyan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya terlempar ke api tak terlihat di kerangka itu. Fallen Heartflame ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah daripada Fallen Heart di dalam tubuh Soyan. Tentu saja terlepas dari apakah itu adalah tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Namun Soyan tidak tahu mengapa 2 api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Soyan. Tangan Soyan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak setelah kegembiraan muncul di matanya. Bayi seperti Fallen Heartflame ini mungkin tidak banyak berguna baginya. Tapi itu pasti akan menjadi Zhou yang turun dari langit ke Akademi Dalam. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit Berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan terlalu lemah dibandingkan dengan masa lalu. Dengan demikian, Akademi Dalam tidak hanya akan mendapat manfaat darinya, tetapi bayi Fallen Heart ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Kegembiraan muncul di hati Soyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatkan untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah menyelesaikan menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Munculnya bayi Fallen Heartflame tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan hilang. Dia perlahan berjalan ke depan. Dia melingkarkan tangannya dan menangkap bayi Fallen Heartflame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Soyan terkejut. Dia buru-buru mundur, terkejut bahwa sebenarnya ada kekuatan yang sangat besar. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan wajahnya tua. Sosok manusia roh itu melirik Soyan sebelum dia segera berbicara. Fallen Heartflame, sungguh tak terduga telah ditundukkan oleh seseorang, ucap roh misterius. Hati Soyan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya hanyalah tubuh spiritual. Namun dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil mengidentifikasi Fallen Heartflame di dalam tubuhnya secara sekilas.
Anak kecil ini tidak menyadari bahwa tuan tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. Mohon maafkan saya, ucap Soyan. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Soyan saat tatapannya menatap Soyan. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua itu, Soyan terkejut bahwa api Fallenheart di dalam tubuhnya terbang tak terkendali, sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak tubuh spiritual itu. Tuan tua, apa maksudmu dengan ini? Tanya Soyan. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Ini karena aku adalah pemilik sebelumnya dari Fallenheart Flame. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu masih tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Selain itu, apakah Anda berpikir bahwa dapat mengalahkan saya dalam kemampuan mengendalikan api? Ucap roh misterius. Pemilik sebelumnya, Tuan tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil ini. Saat aku menaklukkan Fallenheart Flame saat itu, aku tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik, ucap Soyan. Kamu secara alami tidak dapat merasakannya karena aku sudah memberikannya kebebasan ketika aku akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu, ucap roh misterius. Soyan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari Fallenheart tempat ini. Tenang, aku tidak akan merebut Fallenheart Flame. Sebenarnya saya sudah lama menjadi orang mati. Jiwa saya telah menderita segala macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak dapat membahayakan Anda, ucap roh misterius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Tanya Soyan. Aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze, ucap roh misterius. Apa? Zunze? Ucap kaget Soyan. Hati Soyan melompat kencang setelah mendengar bentuk alamat ini. Zunze adalah panggilan seorang dengan tingkatan Douzun. Ialah menjadi Yao Zunze sebagai contohnya. Lelaki tua berjubah putih misterius ini ternyata seorang elit Douzun. Tidak perlu takut, aku yang sekarang hanyalah roh kecil. Melihat kekuatanmu itu, sudah cukup untuk membunuhku, ucap Tian Zunze. Saya anak kecil ini telah ceroboh. Saya tidak menyadari bahwa tuan tua hadir di tempat ini. Mohon kesabaran Anda jika saya telah menyinggung Anda, ucap Soyan. Tian Zunze melambaikan tangannya dan melirik Soyan. Dia segera menunjuk bayi api yang tidak terlihat dan bertanya dengan lemah. Apakah kamu juga tertarik dengan Fallenheart Flame ini? Tanya Tian Zunze. Itu adalah milik tuan tua ketika kamu masih hidup. Aku untungnya mewarisi semacam Fallenheart sebelumnya. Saya sudah puas, ucap Soyan. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Douki, kakekmu mungkin belum lahir, ucap Tian Zunze. Soyan tanpa sadar merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Orang tua ini ternyata bisa membaca pikirannya. Di masa lalu, nyala api yang ada di dalam tubuhmu itu adalah Fallenheart Flame pertama yang saya temukan. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum menaklukkannya. Saat itu saya mengandalkan sedikit keterampilan yang saya miliki dan dapat menjelajah kemanapun di dunia. Oleh karena itu saya tidak pergi setelah menaklukkan Fallenheart Flame. Sebaliknya aku penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Setelah memasuki jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersuka cita. Oleh karena itu, saya dengan rakus juga ingin menaklukkan benih api Fallenheart Flame. Pada akhirnya dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat itu, saya tiba-tiba diserang, ucap Tian Zunze. Apakah orang-orang kadal api itu? Ucap Soyan. Sepertinya Anda juga telah melakukan kontak dengan mereka, ucap Tian Zunze. Mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerang saya sebelumnya. Saya hanya menerobos masuk di sini setelah tidak punya pilihan lain, ucap Soyan. Orang-orang kadal api itu tampaknya adalah penduduk asli yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu,
Tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa melawan Douzun. Saat itu saya bertemu dengan seorang ahli Raskadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya pertarungan dua api surgawi telah menyebabkan tubuhku terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun untungnya para ahli Raskadal itu tidak tahu tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap runtuh tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan Fallen Heart Flame dewasa yang telah aku taklukkan. Jiwaku melekat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam waktu 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap, ucap Tian Zunze. Hati Xiaoyan bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tian Zunze di depannya ini tidak bisa dikatakan mati total. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jika rohnya tercerai-berai. Salah satu contohnya adalah Yalau. Selama tubuh yang bisa menampung jiwanya disempurnakan, dia akan bisa bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun jiwa Yalau terpelihara dengan sempurna. Jiwa Tian Zunze di depannya ini bagaimanapun cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Tian Zunze berkata kembali. Setelah bertahun-tahun, tidak terduga bahwa benih api surgawi saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk Fallen Heart. Namun, itu masih pada tahap bayi. Apakah kamu ingin mendapatkannya? Tanya Tian Zunze. Tuan tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda. Jika Anda bersedia memberi bayi Fallen Heart Flame ini, selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak, ucap Xiaoyan. Bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya, namun Anda harus membantu saya. Tentu saja Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup, ucap Tian Zunze. Tuan tua, tolong bicara, ucap Xiaoyan. Aku bisa melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuhmu sangat kuat. Selain itu, nyala api itu mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, bukan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk bisa menaklukkan Fallen Heart Flame, bukan? Ucap Tian Zunze. Dia memang layak menjadi Douzun Elite. Yang tersisa hanyalah gumpalan jiwa tetapi penglihatannya masih sangat tajam, ucap dalam hati Xiaoyan. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga tahu cara memperbaiki roh yang terluka, bukan? Hahaha, anak kecil, kamu dapat yakin bahwa selama kamu dapat memperbaiki jiwaku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan, ucap Tian Zunze. Tian Huo Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Ini adalah teknik Dou yang membuat diriku yang dulu terkenal saat itu, bernama teknik mengusir api 5 cincin. Tidak tepat untuk menyebutnya sebagai teknik Dou. Itu harus disebut sebagai metode pengendalian api. Selama kamu membantuku, benda ini akan menjadi milikmu. Jika Anda meragukan ketulusan dari saya, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, ucap Tian Zunze. Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Di situ tertulis, teknik pengusir api 5 cincin. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang. Serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan penuh dari teknik api ini, kelima binatang itu dapat berkumpul dan membentuk formasi api pengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merebus laut dan membakar langit. Setelah tatapan Xiaoyan menyapu perkenalan yang agak sederhana ini secara perlahan,
Tatapannya segera berhenti pada baris terakhir dari kata-kata kecil. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Benarkah teknik Dou kelas Tian? Ucap kaget Shoyan. Shoyan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang untuk sementara waktu. Dia sedikit melengkungkan bibirnya, sebuah teknik pengendalian api dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah diaglomerasi dari api surgawi berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Shoyan tertawa pahit ketika dia berpikir sampai saat ini. Saat ini interior tubuhnya sudah ada 3 macam api surgawi. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Shoyan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam cukup lama. Tian Zunze tidak menekannya. Yang dia lakukan adalah dengan tenang menonton Shoyan. Aku bisa membantu Tuan Tua memperbaiki jiwa Anda. Namun saya harap Tuan Tua setuju untuk menambahkan hadiah lain, ucap Shoyan. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa hadiahnya? Tanya Tian Zunze. Saya harap Tuan Tua akan melindungi saya selama 1 tahun jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda, ucap Shoyan. Melindungimu selama 1 tahun? Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi pengawal selama 1 tahun? Anda harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang hanya bisa dimintai bantuan oleh orang biasa, ucap Tian Zunze. Waktu 1 tahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Tuan Tua berhasil memperbaiki jiwa Anda, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menghidupkan kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk menyewa Tuan Tua selama 1 tahun, bukan? Ucap Shoyan. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Tidak masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja persyaratan adalah kamu bisa memperbaiki rohku. Dengan kekuatan roh saya saat ini, saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun, ucap Tian Zunze. Tuan Tua, Anda dapat yakin, ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwanya. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun roh Anda terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki, ucap Shoyan. Semoga aku tidak salah, ucap Tian Zunze. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.